Halo semuanya, apa kabar? Dan kali ini ada di segmen terbaru, acara terbaru Box to Box Football Show. Ini kita nggak ngomongin sepak bola, ya adalah ngomong sepak bola dikit, tapi kita akan ngobrol panjang dengan seorang sosok yang kalian pasti udah terkenal. Gue sebenarnya grogi karena sosok yang di depan gue ini di episode pertama Out of the Box-nya kita kali ini, dia menang penghargaan banyak banget ya. Waktu itu pas wawancara gue, dia bawa tuh si pialanya di sebelah sebelah dia gitu, ngasih tahu nih gue menang Panasonic Award beberapa kali loh, dan gue mesti wawancara dia. Jadi episode pertamanya Out of the Box spesial dari Box to Box Football Show, kita panggil aja, kita nggak usah panggil lah, kita sambut saja Bang Valentino Simanjuntak. Apa kabar Bang? Lagi dirujak. Jadi netizen, kalau kalian tahu, nih kita ngetek nih setelah tanggal 30 September, di mana akhir pekan sebelumnya, itu tuh hari Jumat kemarin Bang Valen tuh dirujak sama netizen karena ada satu orang yang mengeluarkan opini pribadinya tentang Sintayong, Bang. Curcol. Nyurcol. Iya. Curcol yang seharusnya nggak ada di situ kan? Nggak ada di situ, dan dengan segala rasa hormat, beliau ini mewakili yang gue undang, Betul. yaitu ketuanya. Tapi ketuanya nggak bisa datang. Beliau hadir bawa speechnya. Tapi karena ngelihat ada Coach Sintayong, mungkin memang punya personal story. Lumayan nih, Sekalian dicurhatin yang jadinya kita yang kena. Iya. Juga disangkanya gue yang memang ngundang, gue yang nyari, gue yang kasih panggung. Bahkan ada yang bilang, kan lu bisa matiin mic-nya. Gimana caranya? Ya udahlah ya, gue udah bikin klarifikasi 2 kali, 2 video. Satunya juga gue tajemin untuk minta beliau juga klarifikasi. Bagi gue udah cukup lah. Udah cukup lah ya. Yang memang ngerti dan tahu gue udah lama pasti ngerti bagaimana kondisi gue. Tapi kalaupun yang memang tetap ngerujak gue, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nikmati rujakannya. Betul sekali. Ya karena kan tidak ada bad publication ya. Iya. Ya kan, dimana lu Betul. kan udah tahan dengan rujakan-rujakan warga ya. Makanya gitu gue bilang, Ini mas potong kue dong. ini kayak yang wah udah lama nih. Karena pas gua mundurkan diri dari Liga 1 Kanjuruhan kan, di situ tiba-tiba image gue berubah. Iya. Di mata masyarakat kan gua punya sikap lah Nah, gitu itu dia. loh. Terus kemudian udah lama sambil gua create konten, kejadian ini. Ya rame lagi, Ya lumayan lah sudah. Bang. Daripada lu nggak ini juga kan, nggak munculnya cuma di belakang layar sebagai bapak CEO. Tapi kalau ngomongin ini Bang, keputusan lu untuk mundur, ini sebenarnya gue pengen nanya lu, udah lama nih pengen gue tanya. Maksudnya keputusan lu mundur, dan ya Box to Box sebagai salah satu acara sepak bola yang selalu mengeluarkan berita tentang tragedi Kanjuruhan, Betul. usut tuntas semuanya. Nah ini kan berarti kan lu mengundurkan diri udah 2 tahun berarti ya? Iya. Udah tamu tadi dari host sepak bola di TV nasional karena tragedi Kanjuruhan. Ini sebenarnya kalau lo ngeliat sendiri, lo pas ketika tuh kejadian itu terjadi, lo apa langsung aduh gue mau stop dulu, atau lo ada pemikiran lain gitu Bang? Gua jeleknya gue memang terkadang lebih emosional daripada logical. Oke. Dan orangnya impulsif. Jadi emosionalnya adalah ketika gue bawain acara itu, terus gue denger malam korban sekian sampai pagi. Gue juga dulu sering keliling stadion. Yes. Dan Konten pertama lu juga sering ke stadion kan? betul. Bagaimana gue ngidupin dulu YouTube pertama gue kan karena dari stadion. Betul. Tuh. Jadi gue ngerti banget gitu suasana di sana. Apalagi beberapa kali gue juga ke Kanjuruhan. Itu yang membuat gue di hati gue tuh kayak lu nggak bisa siaran dulu deh, karena lu nggak akan sama lagi saat lu membawakan dengan keadaan seperti ini gitu. Tapi kan kemudian gue juga yang tadi gue bilang impulsifnya itu adalah gue biasanya tuh harus sesegera. Bukan yang kayak gue nanya istri dulu, nanya orang second opinion dulu, lah, gitu. second opinion. Gue pengen cepat untuk gue harus bersikap apa nih gitu. Akhirnya gue ngedraft sama teman gue ucapan ataupun perkataan itu, dan di situ gue berpikir benar gitu loh untuk melakukan itu. Dan banyak yang menyayangkan, banyak yang berpikir bahwa itu kayaknya bukan alasan sebenarnya deh gitu. Atau kedua juga banyak yang berpikir bahwa lu lepas tangan lu dari TV lu lagi begitu, lu malah pergi seperti itulah. Tapi ini benar-benar personal reason yang gue pun bingung untuk mengungkapkannya, karena udah deh kayak lu gak bisa untuk siaran dulu gitu sampai keadaannya lebih baik. Secara
keuangan, tentu gue sesali. Betul, karena Ya. saya tahu itu saat itu kan saya kan juga siaran Liga 1, saya kan mid level, Bang Valen ini top level bersama dengan kawan saya Rendra ya kan, tapi kan pilihan pertama adalah Bang Valen nih ya kan. Katanya Menyesali Bang. secara finansial menyesali. Karena biasanya itu bisa gue puter di platform gue Oke. untuk bisa berjalan juga Iya gitu iya kan. iya. Tapi kemudian gue lepas, ternyata bukan cuman itu yang lepas. Oke. Ternyata memang dari pihak sana buat keputusan sementara ini gue nggak bisa kerja sama lagi dulu dengan mereka. Oke. Walaupun kemudian beberapa waktu kemudian di grup yang sama gue ada beberapa pekerjaan juga sih gitu. Iya. Tapi pada waktu itu kan Piala Dunia misalnya, kan akhirnya gue nggak siaran juga, walaupun akhirnya gue langsung ke Qatar nih kalau Iya kan nggak kita salah. sayang kita berjumpa ya. Nah, Bapak kan tugas juga, Saya kerja, Pak. bahkan sebulan. Sebulan. Nah, saya tuh lagi berjuang itu, karena waduh gue harus bikin apa nih, gue lagi kayak gini keadaannya. Tapi secara kondisi yang terjadi sampai hari ini, gue nggak menyesali itu, Ada aja lah Bang ya. karena gue ternyata sikap gue, menurut gue sikap yang benar gitu. Betul. Di luar dari yang memang kebutuhan dapur, Iya. tapi gue merasa gue proud of myself. Iya. Terakhir kita lihat yang di Bandung ya, Mm-mm. beberapa kejadian juga setelah Kanjuruhan juga ada di Ada. stadion yang membuat gue berpikir, wah ini kok belum disentuh ya gitu. Ya tetapi karena melihat apa yang sedang difokuskan juga dengan timnas, dengan pewarganegaraan, pemain keturunan, lalu juga ada VAR, ada apa tuh wasit luar negeri. Ya gue berpikir mungkin ada waktunya nanti ini akan di touch lah. Iya. Nah tapi kejadian Bandung kemarin menurut gue ini udah waktunya, udah pertanda jangan sampai nunggu ada kejadian lagi. Ini harus segera punya SOP dan juga satu guidance, kayak kalau di Inggris kan mereka bikin satu green book. Iya betul. Untuk bisa menjadi acuan bagi level profesional yang paling atas sampai dengan level bawah. Begini loh crowd control dan security matters dalam stadion. Yes. Sehingga lo datang dan lo pulang itu dengan perasaan nyaman, dengan perasaan yang lo yakin bahwa gak akan terjadi apa-apa. Iya, tapi memang jalan ke sana masih panjang lah. Panjang, makanya banget. anak gua nggak akan gue izinkan main nonton bola. Walaupun lu yang dulu bikin konten ke stadion-stadion. Betul, karena ya gue sendiri mengalami kan. Gue pernah dipukulin di Patriot gitu. Gue pernah pokoknya macem-macem lah. Jadi bagi gue, waduh jangan dulu deh nih anak gue gitu. Ntar aja lah. Apalagi misalnya perginya sama gue gitu. Kita pikirin diri sendiri aja kadang masih betul harus punya way out kan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Gimana kalau gue harus pikirin anak gue, bini gue, kan agak repot ya. Jadi nanti aja. Tapi lu kangen gak Bang siaran? Kalau dibilang kangen ya. Karena kan kalau ngomongin siaran bola itu kan orang, misalnya gak usah jauh-jauh deh. Misalnya jargon lu tuh jebret itu udah dipakai banyak orang. Apalagi yang siapa kita Indonesia. Bahkan ketika gue keluar kota nih bersama beberapa institusi negara kementerian gitu. Terkadang tuh ada Pade Putihnya atau siapa tuh openingnya siapa kita gitu kayak lah. Jadi emang udah dipakai semua. Berarti lu sekangen gitu gak Bang? Pengen gak kayak balik? Gua kalau dibilang kangen ya. Apalagi kalau berhubungan dengan timnas. Karena kan gua tidak ada isu dengan siaran timnas sebenarnya gitu. Ya tapi karena tadi yang gue bilang, karena kebijakannya gue belum bisa lagi siaran, ya gue harus terima itu. Makanya bentuk kekangenan gue itu gue buat dalam creativity yang akhirnya gue buat live reaction itu loh. Nah yang gitu. jadi trending berapa dan kali. Dan itu juga jadi trending, dan sekarang beberapa ya banyak yang memang juga sekarang melakukan live reaction kan. Konsep yang sebenarnya karena gue kangen itu. Walaupun ternyata akhirnya itu ternyata berbeda. Ya live reaction itu ternyata benar-benar orang tuh pengen lihat reaksi lu, bukan secara play by play lu. Betul. Untuk pertandingan. Live reaction menurut gue yang kalau di box to box ya, kita tuh malah terkadang malah bercanda gitu. Iya. Ngomongin apa, nih pemain ini bentukannya kan begini. Ya kayak lo sama teman-teman lo lagi nonton bola aja kan. Nyinyir kan. Jadi nyinyir. Iya. Bang, tapi kalau ngomongin siaran bola, terus kan kalau jargon jebret lo. Banyak nih warga yang mungkin nggak tahu awal. Gue tahu karena waktu itu lu ceritain sama gue, terus Bona juga cerita. Bona tuh dulu salah satu founder dari Box to Box juga. Dia juga pernah kerja bareng Bang Valen ya. Iya, lahirnya di tempat dia dulu kerja. Iya kan. Mungkin bisa ceritain, mungkin banyak banget yang nggak tahu dan pengen tahu cerita dari jebret itu gimana sih akhirnya lahir Bang.
Gue waktu zaman-zaman itu viral, gue udah malas ceritain tuh. Tapi begitu sekarang gue lihat emang udah beda generasi. Betul, beda nih. Jadi banyak yang memang mungkin nggak tahu dan termasuk juga misalnya penonton box to box ya, kan pasti ada perbedaan dengan penonton di platform lain. Jadi 2013 itu 11 tahun yang lalu gue diminta untuk pertama kali masuk ke MNC TV. Ditawarin U19 waktu itu Evan Dimas dan kawan-kawan, tapi gue diminta untuk buat something different karena ini nggak ada yang nonton kalau bawainnya biasa-biasa aja. Betul. Gitu. Gue bilang gue nggak mau karena gue biasa bawainnya yang serius terus yang memang menurut gue kalau mau kayak gitu kan udah zamannya radio udah Betul. lewat gitu. Tapi dibilang udah lu kalau mau nggak jadi. Gitu. Akhirnya gue ambil terus gue buat tuh dalam satu atau beberapa lembar kertas istilah-istilah yang gue akan pakai dalam mengomentari itu. Setelah gue pakai dari pihak produser bilang kita butuh jargon juga nih gitu loh, yang misalnya di pertandingan tuh apa yang lo teriakin gitu. Ada 5 kandidat kata waktu itu terus tidak ada yang jalan. Akhirnya yang ke-5 itu Indonesia Malaysia. Gue inget kita akhirnya ngegolin. Gue kepikiran waktu zaman gue di kampung Jagakarsa di Serengseng Sawah. Kalau gue main sama anak-anak Betawi situ tuh anak akamsi gue tuh anak-anak tuh suka bilang jebret gitu loh kalau nendang keras gitu. Akhirnya gue pakai ya ternyata rame. Terus ditambah waktu itu gue disampaikan sama mentor gue, coba dibikin suasana Indonesia lawan negara-negara lain ini kayak suasana perang gitu. Nah makanya gue selain jebret gue pakai juga kutipan pahlawan, Iya. lagu-lagu perjuangan. Betul. Nah mulainya dari situ gue akhirnya Twitter deh dulu. Iya rame karena belum ada Instagram, Instagram belum segede itu. itu pro dan kontra dan banyakan kontranya sebenarnya. Iya tapi kan. Tapi untungnya juara. Jadi akhirnya mulai ada itu yang namanya orang yang memang akhirnya ngebelain gua gitu. Banyak banget ngebelain karena gini sebenarnya kalau ngomongin televisi ya kita kan nggak bisa memuaskan semua orang kan. Betul. Dan kalau ngomongin televisi kan ini mess banget ya. Saat itu kan sosial media belum sebanyak sekarang dan orang bisa nonton digital. Dan gue tuh berpikirnya adalah orang yang komen di sosial media belum tentu mereka itu sebagian besar penonton yang menerima. Iya. Karena kalau kita ngelihat, kalau gue ke orang-orang ngelihat mereka tuh santai-santai aja, nggak ada masalah. Cuma emang sebagian orang yang komen itu mungkin terbiasa dengan komentator yang elegan, Betul. yang santai, dan mereka tidak bisa menerima perbedaan itu. Bahkan gue berapa kali sering lihat tuh juga sering ngeposting dulu kayak orang mesti dimasalahin kayak wah ini berisik banget komentator. Ya ini ciri khas setiap orang kan. Gue yang satu yang gue amazed dari lu adalah gue inget kalau lu siaran Persija itu Jackmania pasti lu salam buat chapter Jackmania itu banyak banget dalam satu nafas. Kayak Jackmania chapter ini buset gue dengerin kayak buset satu nafas. Gue waktu siaran Persija Persipura gue 3 chapternya udah capek bang. 3 atau 4 chapter. Tapi emang capek sih. Capek bang. Itu kan yang orang gak tahu kan. Lu pernah juga, lu juga pernah ngajak orang kayak udah lu coba jadi komentator deh. Iya. Lomba komentator. Tapi kemudian ada narasi yang kayak oh jadi kita kalau ngeritik presiden jadi disuruh jadi presiden katanya gitu. Iya gak gitu. Iya tapi gitu iya, akhirnya betul. jawaban-jawabannya. Ya, tapi kan emang gak segampang itu ketika lu menjadi presenter atau menjadi host, jadi pandit semuanya kan ada perjalanannya dan banyak orang yang nggak tahu kan lu sebenarnya lulusan jurusan hukum bang ya? Iya betul gue ngambil hukum jadi gue selalu bilang apa yang gue lakukan dengan perbedaan gaya setelah jadi jebret itu sebenarnya kan bukan born with tapi made by. Market gue ternyata bereaksi saat gue begitu, akhirnya gue tajemin di situ aja. Karena sebelumnya kan gue Coki Sitohang. Betul, gue tahu tuh. Gitu. Sebelumnya gue Coki Sitohang bahkan gue jadi cadangannya dia kalau nge-MC dia budgetnya nggak masuk. Betul. Atau dia lagi penuh itu gue yang masuk. Jadi gue juga butuh perjuangan ketika gue dari 2013 najemin untuk jadi orang yang kampungan dalam tanda kutip. Iya gitu tapi kan sebenarnya kalau lu dari sekolah lu dari SMA lu PL gitu. Kalau misalkan kasarnya kalau misalkan mau level yang kampung itu kan nggak ke situ dong bang. Gue tahu teman-teman gue PL gimana mereka sekolah di sana dan lu kuliah gimana. Makanya kadang gini kalau teman-teman yang merasa segmen A B gitu mengomentari gue katanya lu nggak begini lu nggak begitu. Ya lu nggak tahu gue. Itu dia. Gitu loh lu nggak tahu gue. Makanya wartawan suka kecewa kan ketika wawancara gue tuh mereka berharap gue jawab seperti yang kayak gue lagi siaran. Sementara gue jawab yang terstruktur, yang pace-nya juga normal, yang memang gak
bahasanya nggak aneh-aneh. Mereka tuh suka minta cut malah. Bang, sorry boleh diulang nggak? Lu jawabnya yang kayak lu lagi siaran aja. Gitu, karena kita butuh lu tuh yang emang kayak gitu. Akhirnya gue menyadari bahwa ya udahlah ya, gue kayaknya suka nggak suka, Iya. gue harus bikin lebih kreatif lagi nih malah. Makanya ketika timnas kan kita berpihak tuh. Gue jujur ya, gue termasuk yang prinsipnya kalau timnas gue berpihak. Kan tetap ada yang mazhab yang kalaupun lu bawain timnas lu nggak bisa tetap Gue juga berpihak dong. kok. Iya Gue gitu tadi loh. malah gue berpihak. Iya makanya gue berpihak. Jadi itu lebih mudah. Terus kan gue akhirnya blacklist. Terus gue dapet di Indosiar untuk Liga 1. Gitu singkat cerita. Nah di Liga 1 gue nggak pengen jadi yang kalau kita denger di live music tuh lagu band itu tuh ternyata dari Jebot sampai sekarang itu doang yang diputerin. Iya. Jadi one hit wonder atau cuman sekali doang gitu kan. Gue kepikiran apa lagi ya. Makanya gue waktu itu pas bikin Liga 1 gue bikin kata-kata terminologi yang lain. Gue mainin tuh yang LDR, yang Kelok 9 dan kawan-kawan, 378 segala macam antar kota antar provinsi. Karena gue berpikir kayaknya segmen gue untuk yang penonton bola dia tuh dapat. Kayaknya enggak, malah dia pasti tetap nonton walaupun dia kesel. Karena dia biasanya dengar yang bener kan. Betul. Tapi dia suka bola. Jadi dia suka nggak suka, mau nggak mau tapi mesti nonton. dia pasti tetap nonton walaupun dia gedek sama gue. Tapi yang gue mau grab marketnya adalah yang tadinya nggak suka nonton bola, yang tadinya mereka ribut remote untuk sinetron sama bola. Mereka bersedia untuk nonton bola karena pengen denger nih orang ngomong apa lagi nih. Ini ada istilah apa lagi nih. Plus akhirnya mereka ngerti bahwa oh yang namanya tendangan ini tuh maksudnya ini. Gerakan ini tuh maksudnya ini. Karena dibawa dengan bahasa yang lebih mudah mereka dengar. Mereka akhirnya mulai ngerti dan mulai tertarik. Makanya segmen gue kemudian banyak yang tadinya bukan penonton bola. Dan lebih menerima gue. Karena mereka kayak merasa inilah juru selamat gue untuk gue mau nonton bola nih yang kayak begini nih. Tapi buat yang penonton bola lu ganggu banget. Lu bukan kayak begini bawain bola, tapi gue yakin lu pasti tetap nonton. Mau gak mau. Makanya terus dalam batch yang selanjutnya di batch ketiga album gue yang berbeda lagi Siapa Kita. Terus kan mulai ada gerakan mute massal. Iya gue tahu tuh. Itu gue yakin adalah orang-orang yang memang bener-bener gila bola, tapi keganggu sama kata-kata gue. Tapi presentasi yang gila bola yang komen di tweet di sosial media sama yang beneran nonton yang nggak peduli sama sosial media itu lebih menurut gua lebih besar yang nggak peduli sih. Ternyata yang dibilang Bu Siwi waktu itu yang dibilang silent viewers itu ternyata lebih banyak, betul kata lu ya. Ya kan banyak yang silent viewers yang kayak nggak komen. Yes. Emang kayak aduh gue nonton aja gue nggak peduli juga. Gue menikmati juga. Dan belajar diksi-diksi baru juga. Betul. Dan dari yang tadinya gue capek untuk gue lawan, akhirnya udah ada yang lawan sendiri tuh. Yang akhirnya yang pro sama gue. Ada. Mereka banyak yang mulai bilang, ya lu kalau nggak suka ya udah ganti aja. Gayanya begini emang. Ini masing-masing punya gaya masing-masing dan lain sebagainya. Jadi oh yaudah gue udah gak capek lagi nih. Udah ada buzzer lu ya. Udah ada buzzer. Aduh. Kayaknya kata itu udah pergeseran makna ya. Oh ya udah ada fans lu yang yang mendukung lu yang ya. dia maksud kata-kata itu yang kemarin tuh maksudnya fansnya kali ya. Mungkin. Soalnya kalau buzzer tuh kan emang tendensinya gak enak ya. Ada proyek kontraktual. Betul. Dimana orang diminta dengan bayaran tertentu lu untuk mensupport seseorang ataupun apa gitu kan. Iya betul. Lu pernah gak bang disuruh kayak gitu bang? Jadi apa? Jadi buzzer atau apa gitu? Gue influencer. Lain bentar lagi pilkada. Jadi influencer. Kalau buzzer biasanya gue buzzer yang emang gue juga setuju. Oh iya. Jadi kayak gue bisa pertanggungjawabkan karena gue dibayar. Tapi emang gue dukung dia. Emang gue dukung dia gitu loh. Oh ya sudah terbuka. Berarti bentar lagi. Ya. Bang tapi itu gak ada hubungan sama yang rame sekarang gak ada. Kalau itu mah pure emang bapak yang itu aja ngomong ya. Gue pasti di kejadian itu di Jebret Media Award yang itu gue kayak hah? Ini beneran lu di depan semua banyak yang begitu bilang. Gue sebelah gue si Awan sama Ahmed dari Vindes kan. Sebelah gue tuh kiri gue Waldo kayak ini kayak ini beneran nih si Asli. bapak ini ngomong ini. Terus kayak gue ngeliat Sintayong, ya lah Sintayong kayak feeling gue bener kata lu bang. Dia berdiri ke atas, wah Sintayong nih sekalian lah. Elah. Tapi gue belajar dari situ ya ada dua hal yang juga gue bisa simpulkan sih. Yang pertama, gue
buzzer STY iya. Dalam arti yang bukan yang kalau kata netizen dibayarnya dengan prestasi ya. Iya. Tapi gue buzzernya ST. IS juga. Gue Betul. buzzernya Nova juga. Karena gue buzzernya Timnas. Betul. Dengan bayaran prestasi ya. Tapi yang gue sedih, banyak yang memang akhirnya dia sukanya sama pelatih yang ini, tapi yang ini Enggak. diserang. Sayang banget. Gitu loh, suka sama yang ini, suka sama Coach Indra, nyerang yang STY. Suka sama STY, nyerang yang Indra. Belum nanti yang Nova. Iya. Kenapa sih lu gak tiga-tiganya lu support lah, itu semua Kan timnas sama. Indonesia. Betul. Itu satu. Kesimpulan kedua, lu bilang lu setuju dengan pemain-pemain keturunan. Gue juga setuju dengan apa yang terjadi sekarang dengan prestasi dan segala macam. Tapi bukan berarti lu juga nggak suka dan lu nggak mau ada lagi pemain yang memang dari lokal dong. Yeah, dari liga lokal kita sendiri dong. Gitu. Begitupun juga sebaliknya, lu fanatik dengan pemain liga lokal karena bagi lu mazhab dan marwahnya adalah pemain yang muncul dari liga sendiri. Betul. Tapi bukan berarti lu juga nggak terima ada pemain keturunan yang juga bersedia dengan keringatnya membela Garuda di jersinya terus main juga dong. Yeah. Nah itu yang pengen gua narasikan juga ke semua ya. Kita harus fair dong gitu ya, namanya Timnas Indonesia, keturunan dan pemain lokal, dan kita sekarang sebut pemain Timnas Indonesia. Udahlah, nggak ada pemain yang orang Indonesia. Betul, warga negara. Orang Indonesia. Warga pelatih negara. juga sama, support lah udah. Dan itu yang selalu gua bahasakan dan gue sampaikan juga. Lagi-lagi ada kejadian akhirnya gue digituin, it's up to them. Ya udah urusan mereka lah bang ya. Betul. Tapi kan dengan adanya pemain-pemain ini, misalnya orang bilang naturalisasi, apalah itu, sebenarnya kan udah terjadi lama di sepak bola, nggak cuma di Indonesia kan, bahkan negara-negara yang berkonflik seperti Irak, Palestina, terus juga Iran, banyak yang juga pemainnya juga dari diaspora juga kan. Ya itulah makanya, gue sih saranin Pandit mending mainin itu deh daripada roadmap. Ya karena gak kemakan roadmap. Iya bener juga sih. Dia kan lagi rame roadmap tuh. Roadmap juga begitu. Kan Pandit Football lagi rame roadmap. Mainin yang ini aja. Iya. Mau komen tapi yang mana gimana? Bisa diedit kan? Bisa. Nggak usah diedit, ngapain lah. Nah gue bilang Ripan kemarin, Pan, lu kayaknya habis meeting sama Andreas Marbun langsung ada gerakan ini. Bang, tapi kan Indonesia ini nggak apa-apa bang, nggak kita potong kan? Nggak usah. Itu teman-teman semua. Teman-teman semua. Bang, ini ngomongin Indonesia ya, timnas. kita ngomongin yang lain aja. Ya ini ngomongin timnas dulu deh. Nggak ngomongin yang itu, tapi ngomongin timnas. Selangkah lagi masuk Piala Dunia. Lu siakan nama bang dengan tim nasional Indonesia? Gua nih orangnya kalau bawain acara, gue kan selalu ngajak optimisme, ngajak doa gitu, karena gue yakin bahwa nggak ada yang nggak mungkin lah. Tapi waktu itu gue bawain memang level-levelnya memang AFF. Oke. Gue juga AFF mulu dapet. Mentok Asia gitu kan. Nah kalau ini kan emang kita nih dalam fase yang bersejarah nih. Yang biasanya kita lagi cari lawan uji coba karena kita nggak pernah lolos di fase ini kan, tiba-tiba kita kayak ada dalam fase yang kita masih bisa untuk lolos loh. Kapan lagi? Iya kan? Gua tadinya berpikir yang penting kita nggak malu-maluin, yang penting kita ngelawan, dan yang penting cara bermain kita lebih baik. Itu udah kita harus syukuri. Tapi karena memang 2 pertandingan awal ini kok ya bisa hebatnya Coach Sintayong dan teman-teman ini nahan seri Arab sama Australia, kayaknya bolehlah sekarang kita bisa nih ya? Berharap bisa nih ya, bisa nih tapi gue tetap nggak mau yang di 1-2 yang mulai ada narasi juga di posisi 1-2. Tetaplah kita pada target awal 3-4 yang itu pun tadinya berat, tapi menurut gue dengan cara bermain kita sekarang, keyakinan, kepercayaan diri pemain-pemain, dan juga taktikalnya Coach Sintayong nih kan kadang dia bisa kuasain bola, tapi kadang dia memang bisa untuk grendel juga kan. Kalau konsisten pemain-pemain kita, terus si Michel Gers juga bakal nggak tahu lah akan main apa ngantar. Stop pemain MU. Iya kan, kemarin kan tapi dia bikin gol ya, yang bikin ngasih MU bisa golin katanya kesalahan dia, gue nggak nonton. Gue lebih tepatnya ya kesalahan, tapi kan ya udah lah ya. Iya, jadi kayaknya kok ada harapan ya. Bisa bang. Betul. Dan akhirnya lu harus kasih tiket kan waktu itu.
Iya ini di ke WPP yang ini di acara Bali. di Bali. Jadi pendengar Box Box, kalau gue tuh pas ikut WPP stream. Jadi waktu itu gue sama Wesley dan juga Ucup, Kiki Ucupnya Pesapora. Pora. Jadi kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia, itu si Wesley tuh Iya. janji kalau dia akan memberikan tiket nonton di Iya. Piala Dunia, nonton timnas. Karena mereka tuh waktu itu juga merasa bahwa itu tidak akan dia keluarkan karena nggak akan lolos. Nah lo sekarang jadi mulai lu cari tuh tiket. Bisa urusan Wesley. Ya dia di grup itu kan. Aksesnya kan bisa langsung ke sana ya. Kalau saya kan cuma terima bayar. Saya cuma sama Ucup bawain botol tequila aja waktu itu buat minum bareng-bareng dan kawan-kawan. Lu bisa nggak menurut lu? Gua tuh berkaca dari Olimpiade bang ya. Olimpiade selangkah lagi. Harusnya sih kalau gue pribadi ya bisa tapi panjang. Betul. Bisa tapi panjang. Tapi ya ini dan jangan kita juga kalau kita naikin ekspektasi bahaya. Segitu aja udah. Bisa Iya. tapi panjang tuh karena lu urutan 3-4 lu kualifikasi lagi. Ya kita nonton mereka terus aja. Iya, itu kan lumayan live reaction. Iya bener ya live reaction. Kepikiran bisa aja dia nih, Bikin bener. lu. Kemarin juga gue udah bilang tuh speak bola bikin live reaction. Waduh, pusing deh kita. Ya jadwal yang enak susah. Yang mana? Bapak Tirta jadwalnya gitu. Padet. Mukti di Jogja. Oh. Saya doang di Jakarta. Iya, Nggak ngejual iya. kalau saya Iya, doang. iya, iya. Bang tadi kan lu ngomongin live reaction. Maksudnya kan ini kan live reaction jadi salah satu strategi barunya Jebret Media Ya. kan. Dimana sekarang laku. Maksudnya lu dari Piala Eropa lu kemarin gue ngeliat konsisten terus. Dan sekarang timnas sampai waktu itu gue ngeliat trending mengalahkan teman kita semua itu Coach Justin yang juga melakukan live reaction. Dan lu lumayan lama itu. Maksudnya apakah ini menjadi tren baru orang nonton bola terus habis itu lu nonton orang reaksi itu. Walaupun banyak orang kayak ngapain sih gitu. Banyak orang mesti mikir ngapain gitu. Tapi ternyata ini tren baru bang. Iya, ini yang gue bilang paling enak jadi talent. Karena lo dapet jadwal, lo tanda tangan siaran tunggu bayaran. Tapi kalau kayak lo sama gue orang di belakang layar bikin strategi, bikin plan, kita lihat kompetitor seperti apa, kita lihat juga marketnya seperti apa, kan jadi mikir terus tuh. Waktu itu gue pernah bikin di IG sebenarnya karena waktu itu gue lihat di Thailand rame. Iya. Dan ternyata ada penontonnya, tapi waktu itu yang gue bilang masih gue ngomentatorin gitu loh. Oh, oke. Ternyata pas gue pelajarin yang ada di beberapa negara lain, ternyata mereka memang kayak gamers yang memang yang ditunggu tuh reaksinya gitu. Yang ditunggu reaksinya. Nah, gue kemudian melakukan itu di tahun sebelum COVID itu timnas Indonesia di Filipina. Oke, tahu. SEA Games. Gary gue kirim ke sana. Iya, ketemu gua. Live report gue sama Fuad. Iya. Di studio tuh gue siaran sama Bang Fu tuh waktu itu masih Bang Fu. Pas gue lihat ini kayak bakal jadi tren nih gue bilang. Ya kan? Gue coba lagi di timnas ya lumayan terus mulai ada yang mau masuk lah brand kayak gitu. Lalu kemudian beberapa teman-teman juga bikin kan. Akhirnya itu jadi yang tadinya orang apaan sih ini masa lu nontonin orang nonton? Betul. Nah akhirnya sekarang yang ngomong gitu dilawan lagi sama yang penontonnya. Lu lihat tuh namanya juga live reaction. Betul. Lu nonton di official broadcaster, lu mau lihat reaksi sama mau lihat analisanya di live reaction. Akhirnya mereka malah saling mengedukasi sendiri. Dari situ gue udah lihat bahwa wah udah mulai diterima nih. Nah yang paling ngena di gue adalah gue experience sendiri akhirnya. Gue nyampe rumah, gue nonton pertandingan yuk. Nah pertandingan tuh kan 2 kali 45 menit. Kalau kata Gerard Pique kan lama-lama ada yang membosankannya. Iya. Iya kan? Iya. Akhirnya lu bisa ngantuk, lu bisa ketiduran. Handphone lu taruh lah live reaction. Nah itu yang akan membuat lu akhirnya memang tetap nonton. Karena ada kekonyolan di komen-komen orang di situ. Terus kemudian juga si talentnya juga ngomongnya apa kita pengen tahu. Ada setuju nggak setujunya kita kepancing di situ pola apa pemikiran kita bukan cuma lihat bolanya. Terus dengan komen kita dibaca, lu disebut sama yang Seneng lagi siaran mereka, tuh seneng. happy banget. Jadi gue lihat this is like the new experience orang sekarang nonton bola. Dan gue rasa ini bakal makin gede karena secara copyright juga memang Nggak ada. ini nggak kita nggak melanggar apa-apa. Audio doang nggak masalah kan? Unless lo akhirnya bocor atau apa itu yang memang harus lo jagain gitu loh. Jadi gue lihat ini satu tren baru yang terjadi sekarang di sini untuk nonton bola dengan live reaction. Nah, yang bangganya adalah semua channel mengandalkan Justin Laksana. Betul.
Nah sementara gua nggak bisa adu-aduan duit sama Hanif. Gitu loh. Betul. Karena Hanif bisa kasih duit berapapun yang Justin minta. Heeh. Karena gua tidak punya kapital sebesar itu, gua harus bisa nge-grooming tim gue Talent sendiri. lo yang ada kan? Tim gue sendiri, termasuk misalnya guanya juga masuk gitu. Tapi kita ngerti bahwa sekarang di YouTube bola Justin adalah nomor 1. Betul. Terbukti juga di Jebret Media Awards. Betul. Tapi tidak secara corporate. Karena kemarin Sport 77 yang menang. Iya betul, menang mulu. Dibandingkan kanalnya dia. Betul. Ya kan? Jadi gua harus siap, program-program gue tuh tidak ada Justin, gue harus jalan. Dan itu udah gue sepakati sama Justin juga dulu. Iya, sama Bahwa gua sama lo tuh temen, dia bilang gitu. Jadi ketika memang lo kapanpun gue bisa, gue bantu. Justin bilang gitu kan. Tapi ketika memang it's about professionalism gitu loh. Memang kemudian gua nawarin dia kerjaan tapi di tempat lain ada sponsor segala macam, dia pilih di sana. Kita cengli gitu loh, gak ada masalah. Itu sama terjadi Justin sama Box to Box juga pas awal. Iya kan, ya. Pas dulu, Nah akhirnya dia dapat lawan yang memang bisa ngejamin dia dalam period waktu yang cukup panjang. Iya. Sehingga itu jadi eksklusivitasnya mereka lah gitu. Tapi kan kita sebagai pemilik program kan harus jalan dong. Harus mikir kan. Ya kan, gimana? kalau orang bilang tidak ada yang lebih besar daripada klub, kita juga harus berpikir tidak ada yang lebih besar daripada si program kita sendiri kan. Walaupun kita ngerti bahwa pasti kita akan bersaing setelah dia. Pasti. Gitu loh. Tapi kemudian kemarin sempat kita bisa unggul. Nah itu memang benar-benar kita juga luar biasa kaget. Yang kayak gue bilang ekspektasi tadi. Karena akhirnya kita udah siap jadi peringkat nomor 2 tapi terbaik di dunia. Daripada peringkat pertama tapi biasa-biasa aja. Iya betul. Gitu loh. Gue udah bikin positioning itu. Dan gue udah sampaikan ke anak-anak. Termasuk sponsorship. Apa yang udah dimasuk di sana, ya kita siap tampung yang gak masuk di sana aja. Itu yang paling bener. Misalnya budgetnya gak masuk di sana, kita siap tampung. Yang masuk di lo masuk di gue ya. Atau sebaliknya. Iya bisa. Masuk di gue. Atau juga karena dia udah eksklusif misalnya, berarti ada yang mau masuk gak bisa, kita siap tampung. Jadi gue lihat serunya sekarang ekosistem kita di situ gitu loh. Dan ya kalau kita boleh jujur, sekarang program olahraga yang manapun pengennya Justin gitu. Pasti sih bang. Pengennya Justin. Dan itu memang terbukti dia pembawa viewers yang paling banyak ya. Betul. Sampai Bambang Pacul pun suka sama dia kan. Iya betul. Sekarang kan dia bikin program Korea Portugal. Portugal itu. Jadi angkat topi lah untuk dia. Tapi untuk pemilik program lain, gua sampaikan, lu juga harus buat IP yang harus siap tanpa ada dia. Supaya lu tetap bisa jalan gitu loh. Karena ini yang waktu dulu gue ngobrol sama Jason Pange kan. Ngobrol sebelum sibuk masing-masing. Dia bilang kayak box jangan terpaku sama sosok. Karena waktu itu gue Justin udah mulai sibuk, terus udah mulai sibuk sama program dia sendiri, DPI terus kemana-mana. Pange juga udah mulai menyentuh dunia politik, ya kan? Gak usah gitu senyumnya. Iya. Enggak. Soalnya kan sekarang dunia percintaan. Betul percintaan, pacaran mulu lo elah. Enggak, itu konten. Terus udah akhirnya muncul ya nama-nama kayak Dex, Rossi, Jerry. Betul. Semuanya, dan alhamdulillah masih survive sampai sekarang. Alhamdulillah. Sama kayak gue juga kan sekarang gue ada Rizal. Ada yang muda-muda juga lagi gue grooming gitu. Pasti ada proses, tapi ya Justin kan juga masih nongol di kita juga. Betul. Senin Rabu nongol. Jadi ya kita lakukan yang memang bisa kita lakukan aja. Jadi jangan juga kalau nggak ada sosok tersebut kita jadinya nggak bikin apa-apa. Jadi emang harus terus coba sih menurut gue sih. Coba yang baru. Tapi kalau ngomongin sesuatu yang baru, Jebret Media Award adalah sesuatu yang baru. Apalagi dimulai tahun lalu bang. Ini udah tahun kedua. Gue tau lu puyeng banget. Apalagi pas habis acara kayak lepas banget itu. Iya selalu ya. Besoknya pusing lagi. Betul, gue tahu. Karena muncul loh reportnya. Betul. Nah ini kan berarti kan orang akhirnya melihat nggak cuma atlet tapi kayak presenter, terus juga pelaku dunia digital olahraga ataupun itu tuh merasa dihargai karena gue dan Panji udah merasakan lah beberapa kali lu di satu acara gitu, misalnya satu acara televisi olahraga kayak merasa tidak dihargai aja, misalnya kayak mereka berpikir oh ya udah talent gitu aja semena-menanya, bahkan yang komentar
speechnya Panji yang tahun lalu itu lumayan kena banget orang-orang, bahkan gue ketawa kencang banget kan. Betul. Karena kita tahu orangnya siapa yang dituju ya gitu ya. Jadi ya, kita ketawa Lu aja. udah gak di situ ya. Enggak. Tapi Bang, 2 tahun Jebret Media Awards, perkembangannya banyak. Pasti lu juga mendapatkan banyak input dari banyak orang. Ya. Bukan yang after partinya ya, yang acara utamanya ya. Ya, ya. Karena after partinya perfect katanya. Mantap. Mantap. 2 tahun Bang, gimana Bang Jebret Media Award Bang? Akan ketiga, keempat, kelima Iya. terus gitu Bang. Di luar dari adanya kejutan kemarin yang nggak mengenakan itu sih, gue happy banget ya karena itu organik loh. Yo, 2 tahun ini organik kayak lo, maksudnya kayak lo teman-teman datang tuh emang karena undangan yang memang kita WhatsApp ya atau kita kirim gitu. Dan ternyata 2 tahun ini kursi dan meja yang kita sediakan tuh lumayan penuh. Kemudian 2 kali ini juga Menpora hadir, Iya, artinya betul. dari pemerintah juga support. Ditambah lagi kita sekarang bisa datengin atlet-atlet kan kemarin gitu dan bisa untuk berbicara, kasih inspiring story. Nah sebenarnya kenapa kita bikin itu karena gue dulu sebelum dapat award Pernah saya award berapa tahun? itu tuh gue pengen itu tuh 2 tahun kena covid, kalau ada covid, kalau nggak ada covid gue masih terus tuh. Ya. Jadi gue jujur aja yuk, gue nggak tahu anak-anak Jaim atau emang, tapi kalau gue lihat dari speechnya Mbak Yuni, dari speechnya Cynthia Mariska, dari speechnya Conchita, itu adalah yang hati yang gue pengen dapetin di acara itu. Bahwa lu memang nggak bohong, lu punya ambisi mendapatkan recognition dari karya lu, dari pekerjaan lu, dan itu dalam sebuah award. Karena gue viral 2013. Gue baru dapat PGA 2018 yuk. Lu bayangin gue perlu 5 tahun. Padahal di saat itu ya memang yang bisa bikin viral tuh gue doang. Tapi kesempatan gue bisa dapet tuh di 2018. Dan di kandang lawan tuh. Gue dapet itu di RCTI. Pas 2019 diadainnya di kandang sendiri di Indosiar. Abis itu Covid kan. Dari situ gue berpikir waktu gue bikin Jebret Media nih ada 2. 1, kalau kita mau compete program to program, orang yang punya duit banyak akan gampang mengadaptasi dan bikin programnya. Termasuk talent-talentnya. Betul. Karena kita semua temenan nih. Nggak jarang kita YouTube punya eksklusivitas lah. Kemudian yang kedua, pemainnya makin banyak. Either lu mau fight atau lu mau collab. Gue memilih untuk collab. Nah tapi collab dengan cara apa? Gue bikin aja ya wording ya. Tempat ngumpulnya ini semua komunitas atau ekosistem, termasuk atletnya, pelaku-pelakunya, tapi termasuk pegiat-pegiat yang bisa ngeramein ininya nih. Karena atlet kita dan pelatih kita kalau tanpa figur-figur influencer kayak kita juga susah ngangkat. Betul. Karena mereka juga belum terlalu bisa mainin personal branding mereka. Bisa dihitung dengan jari lah yang bisa seperti itu. Tapi sebaliknya kita nih pegiat influencer yang dulu mungkin pengen jadi atlet tapi pada nggak jadi. Terus kita bikin konten begini. Tanpa adanya atlet juga ujungnya apa gitu loh. Jadi akhirnya kita bikin deh, kumpulin dalam satu itu, termasuk memberikan tempat atau memberikan satu persaingan. Lu yang memang punya ambi kayak gue dulu dapat satu award, ya lu gue compete di situ, gitu loh. Karena gue yakin nanti di tahun-tahun ke depan ini menjadi patokan kayak lu dulu kalau belum MC di Hard Rock lo belum MC. Betul. Ini atau enggak? Sorry nih kalau yang ini nggak tahu deh. Yang sekarang itu gila lama banget. Yang Gen Z apa ya? Kalau lu gini, saya DJ lu belum ngisi di Senopati, lu belum. Oke, Nah, misalnya gitu lah ya. Misalnya gitu. Jadi termasuk lu kalau emang lu adalah pelaku pegiat olahraga, belum dapat wording di JMA, lu belum diakui lu. Kalau jadi nominasi nggak apa ya? Nominasi, lo lihat dong. Emang ada nominasi dikasih medali begitu? Oh iya benar. Dapat nggak medali lu? Belum, nggak tahu nih. Speak bola kan sana. Oh iya di sana ya. Itu tetap kita kasih medali, yo. Dan itu benar-benar diukir nomini kategori ini. Karena gue pengen lu tuh merasa bahwa nomini pun udah jadi sesuatu yang valuable gitu loh. Gue aja bikin waktu itu di portfolio gue. Nomini caster apa gitu. Karena itu gue masuk caster yang buat game kan. Karena bagi gue nomini pun berarti gue ada di antara 5 top 5 yang banyak dalam profesi gue. Betul. Gitu. Nah untuk membawa pikiran itu pun juga PR yuk. Iya sih Bang. Makanya gue respect lu teman-teman yang belum nih ya.
banyak yang gue kontak, gue menang nggak gitu. Ya ngapain, gue mau datang aja. Ya makanya gue menang nggak? Maksud gue gini loh, lo menang nggak menang lo datang. Ini kan tempat, kalau bahasa anak PL nih, ini kan acara-acara kita juga, Nah, tempat-tempat kita juga. Lo bisa networking, bisa apa. Kenapa lo mikirnya lo kalau nggak menang lo nggak datang sih? kan ketemu orang banyak, networking, dan gue akhirnya ngobrol adalah tungguin aja kolaborasi itu Iya kan? gara-gara kemarin. Kan nggak ada di sana yang datang gue ikat dalam. Lo harus ada kontrak ya. Ntar kalau lo mau ini nggak ada. Lo manfaatin deh tuh, lo ketemu dengan orang-orang yang bisa kita undang dan datang di situ. Jadinya bakal gimana kan tergantung kalian yang datang kan. Betul. Gitu. Nah itu mudah-mudahan akan ada lagi yang ketiga. Amin. Tapi gue belum bisa pastikan karena ya mudah-mudahan lah ya. Karena kan ya sementara ini mah belum ada ini, masih rugi. Kalau Bang rugi tapi Iya. apa namanya di mata warga dan nominasi kayak wah Bang Valen keren banget. Di mata klien juga wah nih awal-awal Ya, Bang. itulah memang yang bisa gue lakukan, persepsi. Persepsi dulu Bang. Kayaknya gue tuh emang selalu dalam hidup kemapanan. Bisa punya media, bisa punya ini. They don't know what really happened inside. Dia nggak tahu nih gimana. Dia gak tahu. Dulu masih bisa gue putar dari uang siaran. Sekarang Lu gak sih bisa nih. lagian. Bang Valen, thank you banget Bang. Thank you. Seru banget perbincangan, sebenarnya banyak banget perbincangan yang mau gue tanya ke Bang Valen. Ya jangan panjang-panjang aja yang sebel nanti. Iya yang sebel. Ya lumayan lah followers box to box naik juga gara-gara Bang Valen nih. Enggak, gua enggak. Itu Justin. Tapi gue boleh ngundang satu acara nggak? Boleh. Buat pendengarnya box to Boleh, box Bang, atau boleh, Bang. penontonnya box to box. Gue punya acara namanya KPI. Yaitu lupa lagi gue. Komunitas Pandit Indonesia. Oh yang sering ngobrol Iya bareng-bareng jadi itu kan yang gue bilang yo DPI, gue bikin ada DPI muda, bakal ada DPI English. Terus gue juga bikin komunitasnya. Jadi buat temen-temen yang masih debat gitu di kolom komen, Datang aja. gue saranin lu datang karena setiap orang gue kasih waktu 5 menit untuk ngomong di panggung kayak open mic. Oke. Gitu loh. Nanti kalau emang ada yang menyanggah omongan dia, kita persilakan juga buat peserta yang lain untuk menyanggah, tapi tidak dalam bentuk debat. Oke. Tapi mereka kayak kemarin juara bicara. Oke, Mereka satu-satu ya. ngomong 5 menit, mereka ngomong 5 menit. Dan so far sih lumayan yo, ada yang 20 orang, 30 orang datang. Ini datang Bang. Jadi kalau lo di sini sekarang suka komen, suka merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Tio, apa yang disampaikan oleh Dex atau Rossi nggak sependapat atau apa, lu nyampein unek-unek lu punya hipotesa. Kalau box to box belum ada nih wadahnya, datang juga aja ke situ. Gue udah tahu mau Hari ngirim siapa ke Kamis. sana Bang, satu Bang. Siapa? Waldo. Waldo sama Dex dulu pas pagi-pagi pas Indonesia lawan Argentina nih. Pagi-pagi gak sengaja ketemu lo dikasih tiket gratis. Oh iya itu Iya. itu dompet gue hilang anjing. Anjing sampai sekarang belum gue urus. KTP masih gue. Terima kasih banyak Bang Dex sama Waldo mengucapkan terima kasih Iya. memberikan tiket gratis. Itu cara-cara gua yang mungkin akhirnya orang merubah persepsinya tentang gua. Nah, Di acara KPI, KPI. ada yang pertama ngomong langsung gini, sorry 1 menit ya. Gua nggak suka sama lu bang. Gua kesini mau ngomongin nggak sukanya gua sama lu. Dia bilang lu tuh gini. Di acara itu gua kan juga ada bagian gua ngomong kan. Pertemuan kedua, bang gue minta maaf. Ternyata selama ini gue nggak tahu lu tuh sebenarnya begini. Nah itu juga ajang lu bisa kenal gue tuh siapa. nah Di sama. luar dari branding yang gue buat. Sama kayak lu pertama kali lihat Coach Justin di YouTube kan marah-marah pas ketemu orangnya baik banget kan? Siapa? Justin. Thank you. Thank you Bang Valen, terima kasih Sama-sama. banyak. Sampai jumpa, jangan lupa ke KPI dan juga nonton DPI juga. Ya karena beda segmen sama box to box ya. Debat, analisis. Ya. Tapi ini kayaknya bakalan masuk nominasi tahun depan nih. Alhamdulillah.